gua Rocky untuk mengisi kali ini untuk suara Juventus ini. Oke, bisa kita ketahui kemarin Juve telah dikalahkan oleh AC Milan. Bagaimana untuk materi kali ini? Tapi kita di sini kenalan dulu dong sama narsum-narsum yang sudah tidak asing lagi. Oke, yang itu yang berbaju putih siapa itu? Halo teman-teman Zona Juventus ini selalu bersama Jackie. Oke, Bang Jeki, gimana kabarnya Bang Jeki? Alhamdulillah sehat. Oke, yang satu lagi yang pakai jaket Indonesia nih, gue lagi nonton Indonesia nih sepertinya. Iya. Siapa yang di sana? Halo sobat Suara Juventus ini, perkenalkan gua Adi dari Tangerang. Oke, Adi. Oke lah, tanpa berpanjang lebar kita akan bahas materi kali ini. Ya, yang seperti kita ketahui, Juve telah melakukan partai dengan Grande Partita katanya, Grande Partita. Tapi sekarang katanya orang-orang bilang, ya udah nggak bisa dilawan lagi nih untuk Juventus, udah gampang nih katanya lawannya. Gimana nih perasaannya nih Bang Jack ini setelah melihat kekalahan 2-0 terhadap AC Milan? Gimana nih perasaannya nih? Aduh, puyeng lah. Nggak, karena gini, perasaannya naik nih ketika habis lawan Maccabi Haifa, habis lawan Bologna. Kirain ini momentum yang akan bisa langsung gas. Taunya ngerem lagi. Jadi istilahnya udah ngegas ya ngerem lagi. Sayang, sebenarnya perasaannya lebih ke sayang banget gitu loh. Momentumnya udah bagus di 2 game kemarin, kok bisa-bisanya kita ngerem lagi gitu loh. Itu aja sih. Jadi perasaannya selalu ya sayang aja. Sayang ya, udah 2 kali match antara di Liga sama di UCL menang, kalah lagi. Iya. Masuk gol lagi. Iya Oke, gitu kalau deh. Bang Adi gimana nih pendapatnya nih untuk kemarin kalah dengan AC Milan 2-0? Skor di luar prediksi, cuman ya itulah Juve gitu. Sangat konsisten dengan ketidakkonsistennya. Jadi kalau udah menang, menang, seri, kalah. Ya itu udah biasa. Jadi sebagai Eh, Juventus ini disuruh membumi. Suruh oh, membumi dulu. Jangan calm terus. down, calm down. Oke, jadi harus banyak-banyak sabar ya. Untuk musim ini kayaknya kita banyak ujiannya. Sabar, sabar. Iya, iya, Suruh iya. sabar Oh, sampai 2025. oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini di mana Juventus itu seperti ada masalah nih. Tidak bisa comeback ketika kalah ataupun seri nih. Untuk Bang Jeki gimana nih pendapatnya nih? Apa yang salah nih terhadap dari komposisi Juve kah? Apakah formasinya? Apakah mentalnya? Karena di sini kita bisa lihat ketika Juve istilahnya pernah mencetak 1 gol, Hmm. sulit untuk melakukan comeback. Apa yang terjadi nih Bang Jeki? Wah, ini salah satu fakta yang menarik ya. Ini 5 game ini bukan hal yang sedikit loh gamenya. 5 game ini dari 9 game di Liga, terus dari sekitar 3 game di UCL. Jadi sekitar 12, ya benar 12 game ya berarti ya. 11, benar 12 game ya 12, berarti ya. 12. 12 game ada 5 game yang kita nggak bisa comeback dan itu semua hasilnya kalah. Ini masalah besar. Artinya mau sampai kapan Juventus harus berhenti di titik ini. Karena masalahnya comebacknya juga oke, misalkan lawan PSG sulit comeback. Oke, karena PSG tim besar. Cuman masalahnya melawan Salernitana kita nggak bisa comeback. Ya memang sebenarnya bisa comeback waktu itu kan ada kasus milik yang tidak dianggap gol ya, offside. Cuman Iya. lihat menitnya juga dong, itu di menit keberapa? Itu kan di menit yang udah sangat krusial ya. Istilahnya kita kalau udah menit 95 kalau sekali nggak golin ya udah mau diapain lagi kan gitu. Oke, terus lawan Monza juga kita nggak bisa comeback. Melawan Benfica yang jelas-jelas kita ada di home juga nggak bisa comeback. Jadi ini masalah yang sangat besar. Pertanyaannya adalah kita mau berhenti di titik yang mana lagi gitu loh. Jadi masalahnya ada di mana? Kalau masalah comeback selalu gue bilang ada di mentalitas. Mentalitas ya ini yang nggak bisa ditawar-tawar lagi bahwa kenapa? Pertanyaannya kan selalu gini gue mengatakan kalau masalah comeback. Kenapa pada saat sebelum kebobolan mainnya bagus, kenapa pada saat kebobolan hilang sinyalnya gitu loh. Kalau gue perhatikan pas lagi lawan Milan, itu dari menit kita kebobolan di Ibrahim Diaz sampai kita di menit 80 itu jauh loh. Menitnya antara kalau nggak salah kita kebobolan di menit Ibrahim Diaz menit berapa tuh? 54. 54 kita baru connect lagi bisa menciptakan peluang-peluang lagi itu di menit 80. Berarti dari 54 ke 80 itu jedanya berapa menit? Iya. Coba
Lu cari peluang dari menit 50 sampai menit 80. Apakah ada peluang waktu lawan Milan kemarin? Nggak Nggak ada sih, ada. nggak ada. Baru ketemu-ketemu lagi peluang yang si Kean, bener nggak? Iya betul. Nah, jadi itu yang gue bilang masalah ini Juventus atau Allegri, ya faktanya memang Allegri masih menjadi pelatih Juventus. Walaupun banyak fans yang menyuarakan Allegri out, tapi ya manajemen yang bisa mencat dia, yang bisa ngegaji dia, bukan fans. Ya kan, mungkin harapan para fans ingin segera Allegri out diganti sama pelatih untuk menstop keadaan seperti ini. Cuman ya, kalau memang Allegri masih harus ditugaskan, gue berharap banget masalah ini cepat kelar. Masalah salah satunya adalah mentalitas ketika ketinggalan. Jadi kayaknya kalau nonton Juventus kalau udah ketinggalan, aduh udah jadi kayak bisa Hopeless nggak ya. sebenarnya iya gitu. Jadi bisa nggak sih sebenarnya melihat fakta seperti ini kita nggak pernah menang loh di musim ini ya. Musim kemarin ya betul ada waktu lawan Roma, tapi di musim ini kita belum ada. Nah, mudah-mudahan Milan ini terakhir kalau kita kena eh, ketinggalan posisinya. Itu aja sih menurut gue. Oke, kalau kayak gitu. Kalau dari Bang Adi ini, apakah sependapat dengan Bang Jeki? Apakah punya pendapat lain mengenai sulitnya Juventus untuk comeback ketika kebobolan terlebih dahulu? Gimana Bang Adi ini tanggapannya? Gua lihatnya dari 5 match ya. Kalau lihat 5 match, dari 5 match itu kan Juve selalu ketinggalan tuh, kecuali lawan Benfica. Setelah unggul baru kebobolan kan. Ini kan penyakit Allegri yang ya udah nggak tahu kapan lagi sampai kapan sembuhnya gitu. Dia kalau kebobolan, timnya langsung panik, kan. Terus main nyerang, terus mainnya sporadis, kan nggak jelas. Kayak panik, kayak bingung mau nyerang tuh kayak gimana depannya, Oh ya, depannya gimana, kayak nggak ada. Tambah lama-lama ya nggak ada bisa peluang. Pemain pressure karena dia harus butuh gol. Di satu sisi si pelatih cuma teriak kalma kalma dai 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 ya itu nggak pelatih Benny Dolo aja bisa kalau cuma teriak-teriak pinggir lapangan begitu gitu loh. Terus dia menyiasati masalah mental. Dia ketika lawan Milan dia bilang mental pemainnya dia menyinggung soal mental pemain. Lah dia kan solusinya Juventus dia bilang di media. Harusnya dia dong nyelesain masalah solusi ini. Buat apa digaji 9 juta euro? Gua kan solusinya Juventus dia bilang. Ya, iya. buktiin dong di lapangan, solusiin gimana mental pemain lu, kenapa lu bilang ke media? Kan pelatih yang kelihatan banget nih dia mediocre-nya saat ini gitu kan. Jadi kalau dia mau masalah mental, dia yang benahin, ngapain nyalain pemainnya gitu. Ini Oke. kan udah toksik lah, kalau gue sih udah toksik lingkungannya. Kalau emang kita nggak bisa perform lagi ya mau nggak mau ini harusnya tuh bukan retiro sih, kalau gue harus dia harus kumpul sama senior-senior kayak Bonucci, kayak Cuadrado lah, mungkin ngomong kayak gimana sih tim ini mau dibawa kemana progresnya. Karena soal mental ini kan dia juga punya andil di pinggir lapangan. In game kan dia bosnya, bukan Agnelli, bukan Arif Bene. In game kan dia di lapangan. Jadi kalau dia pun nggak bisa perform, ya anak buahnya nggak bisa perform. Kan tergantung bosnya nuntut. Gitu. Jadi masalah di sini toxic udah lingkungannya udah nggak sehat dari Juventusnya juga. Udah sakit. Oke, oke gitu. Kita tunggu ya sampai Piala Dunia Iya Ini ya. kan katanya bulan depan. sampai Piala Dunia katanya mau direview nih sama manajemen. Tapi ya kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini rating dari match kemarin di mana Tomori menjadi man of the match menurut dari WhoScore ya, sah-sah saja ya kalau lembaga survei menyatakan kalau Tomori itu sebagai man of the match sebagai nilai tertinggi tuh 7,9. Di sini bisa kita lihat di Juventus nilainya kurang memuaskan, beberapa pemain ada underrated, ada beberapa kali peluang juga masih kurang maksimal nih. Gimana menurut Bang Jack ini dari rating yang diperlihatkan dari WhoScore? Ya, ini masih baik juga. Skor masih naruh pemain-pemain yang tertentu kayak Bonucci masih di angka 6. Ya kan masih agak baik. Kostik dan Vlahovic di angka 5, yaitu jelas ya Vlahovic ada salah passing ya kan. Terus Kostik tidak bisa lepas dari sebuah kawalan. Jadi dia benar-benar ya eh, dia benar-benar nggak bisa memberikan passing, nggak bisa lepas dari kawalan. Jadi benar-benar rating ini menunjukkan bahwa Juventus kemarin tertekan gitu loh. Nah, yang gua lihat adalah bahwa bagaimana situasinya yang bisa harus cepat berubah kalau dalam kondisi tertekan. Karena di 20 menit pertama sebenarnya udah bagus Juventus menciptakan peluang beberapa kali tuh. Bener nggak? Menciptakan peluang beberapa kali. Anehnya ini nggak konsisten gitu. Akhirnya sampai
kebobolan di babak pertama, kebobolan di babak kedua. That's why akhirnya rating mengatakan seperti ini. Kalaupun ada pemain-pemain yang bagus pun juga sebenarnya posisinya nggak bisa ngangkat tim gitu loh. Yang penting kan bisa ngangkat tim ya. Jadi dia bagus untuk di posisinya, tapi tidak bisa berimpact kepada tim. Jadi memang harus yang berimpact kepada tim. Ini kalau kalau gue lihat sih dari rating ini masih baik nih. Huskor masih ngasih Bonucci seperti ini. Ini Bonucci harusnya bisa bareng-bareng nih nilainya sama Vlahovic. Ingat Gitu loh. ingat gol Brahim Diaz ya. Iya gitu, itu fatal. Kenapa fatal? Dia sebenarnya bukan dia orang terakhir. Dia body dikit aja itu kan pelanggaran, nggak kartu merah kok. Iya kan posisinya si Bonucci. Ya gua nggak ngerti lah. Mungkin dia udah capek tapi kalau udah capek itu baru menit 50-an. Jadi gua rasa memang Bonucci ini udah mulai kelihatan bahwa dia udah senior. Jadi tapi harusnya Chiellini kemarin di Euro juga masih ganas-ganas juga sebenarnya. Emang Bonucci ini harus dievaluasi sih. Ada apa sebenarnya di game sebesar ini? Dia tidak bisa keluar inisiatif yang memproteksi dari pertahanannya Juventus. Itu sih menurut gua. Kalau untuk pemain tengahnya memang Locatelli sama Rabiot seperti tidak bisa memberikan passing langsung masuk ke dalam kotak penalti ya. Tapi di 20 menit pertama mereka lebih banyak lari ke depan, lari ke depan, lari ke depan. Cuman di 20 menit setelah itu gua rasa tensinya mulai turun. Ini yang sebenarnya konsistensi yang harus dipertanyakan juga nanti ke depannya untuk diperbaiki. Oke, kalau gitu. Dari Bang Adi nih gimana? Apakah punya pendapat sendiri nih, punya nilai tertinggi nih untuk rating dari match kemarin nih? Gimana nih Bang Adi? Gue bakal bagi dua part, pokoknya dari sisi Milan sama sisi Juve. Gue dari sisi Ya, Juve tadi Bang Jeki udah jelasin panjang lebar. Benar, hampir semua lini itu kacau semua, nggak ada yang main yang bagus. Bahkan Kostic nggak bisa ngapa-ngapain, Vlahovic lari-lari doang gitu kan. Terus backnya Bonucci cuma bisa jadi patung doang. Waduh itu udah parah semua. Jadi tiga part lini belakang, ke depan, di tengah sama itu nggak bisa jalan. Nah, ini gue ngambil dari sisi Milan ya. Kalau dari sisi Milan, inilah yang gue bilang di preview lalu, Milan tuh unity backnya. Semua tim itu unity. Satu pemain itu megang satu peran. Siapa yang cover, siapa yang overlapping, siapa yang buat jaga area, semua satu orang. Makanya mereka bisa jadi compact tim begini karena semua pemainnya itu udah unit. Cuma satu yang diganti ya itu aja yang diganti. Jadi pemainnya tetap begitu. Nah, ini Juve kan nggak bisa. Jadi ketika satu part kacau, kacau semua satu tim. Yang back nggak bisa cover pemain depan lawan, yang tengah nggak bisa kalah duel tengah, yang depan cuma nunggu bola. Jadinya begini. Dan satu tim kan kacau. Kalau Tomori dapat the best ya wajar, dia nyetak gol kan. Ya oke. dari satu tim ini ya Juve emang layak kalah, mainnya parah banget, udah parah. Oke, kalau gitu. Tapi kalau gua pribadi sih ya, kemarin itu pemain tengah Juventus kurang kayak menjadi gladiator. Tapi menurut gua kayak setelah Paredes masuk tuh mulai ada peningkatan main di babak kedua kayak gitu kan. Tapi di antara dari paruh waktu ke Paredes masuk itu lempem banget tuh. Jadi apalagi masuk si McKennie kan masuk dari kanan tuh nggak ada apa-apanya. Jadi ya sangat disayangkan lah kayak gitu. Kalau dari Bang Jack ini, apakah yang salah nih? Apakah terhadap formasi ini? Apakah emang kelelahan juga nih faktor menyiapkan untuk di match day keempat nanti lawan Maccabi Haifa nih? Gimana Bang Jack ini? Ya kalau misal faktor kelelahan, gua rasa mereka profesional ya untuk menyiapkan fisik untuk menghadapi game-game setiap minggu 2 kali. Cuman di sini kan ada keterangan kita lemah dalam hal finishing. Sebenarnya di 20 menit itu ketika Juve lagi tinggi-tingginya menekan, harusnya memang menghasilkan gol. Ada satu momen di mana Juventus menyerang, itu udah menang jumlah. Tapi kenapa Cuadrado tidak passing? Ingat nggak? Dua kali. Nah, dua Ingat kali. nggak? Nah, Iya. kenapa dia nggak passing? Padahal kalau dia passing, itu masih punya opsi peluang untuk gol lebih banyak. Nah, ini kan bagian-bagian dari Juventus mempersulit diri sendiri. Sebenarnya 20 menit itu banyak peluang yang memungkinkan bisa mencetak gol. Kalau dia habisin di menit itu, setidaknya jalan cerita mungkin agak lebih berbeda. Tapi di atas 20 menit, memang jalan cerita ya akhirnya begini. Gitu loh. Jadi itu yang pertama kali yang gue lihat dari permasalahan Juventus, yaitu lemahnya masalah finishing di awal-awal di menit ke-20.
Di menit 20 itu udah benar Juventus benar-benar melakukan banyak serangan ya, dribble ke depan, semua semua maju ke depan, ada beberapa pemain yang langsung opsinya ke depan. Itu udah benar di 20 menit pertama. Cuman sayangnya nggak golin di menit itu. Itu aja sih menurut gua. Mungkin kalau dia golin di menit itu, jalan cerita akan beda. Karena pada prinsipnya di babak satu sebenarnya Milan tuh juga nggak nembus juga di pertahanan kita karena golnya Milan tuh juga di babak satu kan akibat set piece, bener nggak? Iya, betul. Iya. Dan golnya di babak kedua juga akibat kesalahan Juventus. Jadi pada prinsipnya Milan juga masih masih mengandalkan skill-skill individu dari Leao. Jadi artinya secara open play mereka pun juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Cuman masalahnya Juve-nya lebih juga nggak perform. Lebih Ini masalahnya lebih gitu loh. parah mainnya. Gitu loh. Jadi ketika Milan yang nggak bagus-bagus amat, Juventus yang nggak perform, ya sayangnya kita nggak bisa menghasilkan poin di sini. Seri juga nggak bisa. Itu jadi sayang sebenarnya. Mungkin kalau misalkan Juventusnya perform sekali, ini justru bisa menang. Justru bisa menang. Ya kan? Iya, iya. Ya lu bisa carilah peluangnya Milan yang benar-benar matang sekali yang hasil dari open play itu hampir-hampir nggak ada. Paling kebanyakan Leao shoot dari luar kotak penalti. Emang shootnya dia ngeri-ngeri sedap semua. Tapi kalau Ya, hasil dari open play, umpan 1-2 atau hasil crossing, sebenarnya nggak ada. Hampir-hampir bisa dikatakan nggak ada. Tapi kalau dari hasil shoot dari luar kotak penalti itu banyak banget gitu loh. Dan itu oh, pasti paling gue. Itu oke. kita lemah masalah finishing pada saat momen kita lagi bagus-bagusnya. Oke, baik kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini lebih mendalam ya, lebih teknikal. Dari sisi penyerangan pun lebih merata nih untuk Juventus dan AC Milan. Di mana AC Milan lebih mengandalkan di sektor sebelah kiri di mana ada Theo Hernandez dan di situ ada Cuadrado untuk menangkisnya. Dan untuk peluang expected goalnya atau untuk mencetak gol itu Juventus sangat jauh ketinggalan poinnya dibandingkan AC Milan. 2,30 dibandingkan 0,67. Dan untuk shoot directionnya atau tendangannya untuk itu Juventus itu lebih banyak alurnya dari tengah. Melihat dari uh, kumpulan atau materi ini, menurut Bang Adi gimana nih jalannya pertandingan kemarin nih? Lihat mulai dari arah penyerangan, terus peluang untuk menciptakan gol, dan satu lagi untuk tendangan dari direksinya itu gimana nih? Karena menurut gue nih parah juga Juventus nih, peluangnya juga kecil ya kan, buat gimana mau nyerang kayak gitu kan? Gimana nih Bang Adi nih pendapatnya? Iya, kalau Milan overload di kiri no wajar. Theo sama Leo-nya kan udah go preview. Kalau dua pemain ini main, ya pasti yang main dua itu doang di kiri nyerang. Kanannya mati. Makanya dia pakai formasi 4-3-2-1. Di mana si Ibrahim Diaznya kan ke tengah tuh. Dia kasihnya boleh ke Leo, Leo lari, Theo lari. Theo Hernandez tuh fullback, tapi ada di kanan itu luar biasa tuh pemain itu kan. Posisinya kan kanan luar lah gitu. Jadi yang ini pemain yang udah apa ya udah klop banget sama Leo, makanya kalau dua itu main kan ini apa udah bahaya banget itu emang sumber serangan. Nah, Cuadrado kan di kanan. Gua speedless kok yang main ini. Harapan gue sih yang main McKennie dulu. Nanti babak kedua menit 50 baru masukin Cuadrado. Adu lari sama Theo. Ini kan kebalik. Oh, Udah oh iya. kebalik udah habis. Si Cuadradonya udah kartu kuning, si McKennie nggak bisa ngapa-ngapain, belum panas. Ketemu yang kakinya udah sprinter semua. Habis. Danilo kan kewalahan tuh di kanan. Karena nggak bisa kadang cover. Kalau Juve kan nyerangnya dari Cuadrado. Nah ini Cuadrado ini kan kurang ajar juga. Peluang banyak, harusnya di passing, malah syuting. Atau nggak nembak burung. Ini aduh pemain ini nggak cocok banget. Dan gue udah bilang di preview. Kalau emang mau menang counter attack, jangan pernah pakai ini pemain. Nggak bisa passing. Padahal nggak back pass doang. Jadi kan kelihatan banget. Waduh, peluang bagus-bagus. Tapi peluang paling bagus kan babak pertama itu milik ya. Yang ditangkap sama kipernya itu. Oh iya, betul Ya betul. milik. Yang Vlahovic-nya dami terus simple miliknya muter badan kaki kiri itu ditangkap. Itu peluang paling bagus di 20 menit pertama. Selebihnya ya wassalam tinggal nunggu Milan, Milan datang doang kayak biasa. Oke, kalau gitu. Dari Bang Jack ini gimana melihat dari sisi teknis dari materi yang kita tampilkan nih?
Ya kalau dari serangan wajar ya. Serangan dari sayap kiri itu Leao paling paling dominan ya di sana ya. Leao paling dominan di sana. Terus juga di sayap kanan juga Ibrahim Diaz juga nggak sedikit juga. Cuman yang gue perhatikan sebenarnya Milan di sini tidak terlalu mendominasi dalam arti kata bisa masuk ke dalam kotak penalti sebenarnya. Maksudnya dibanding waktu PSG misalkan gue bandingkan sama PSG ya. PSG itu lebih gawat atau Benfica lebih gawat sebenarnya kalau kalau ngomongin serangan masuk ke dalam kotak penalti PSG dan Benfica lebih gawat gitu loh. Sebenarnya sayang juga game ini Juve tidak bisa perform ya. Sayang banget sebenarnya game ini nggak bisa perform. Jadi gue kalau memilih mana kalah kita yang paling berat ya PSG dan Benfica menurut gue dibanding Milan. Cuman ya memang Hmm, kitanya nggak perform itu masalahnya. Serangan kita hasilnya sia-sia gitu loh. Dan kebanyakan kita pada saat kontrol bola kita itu udah dijaganya terlalu ketat sama di pressingnya terlalu ketat sama pemain-pemain Milan. Jadi Rabiot man to man ya. jadi ketika di setengah lapangan Rabiot masih bisa megang bola, Locatelli masih bisa lebang bola. Masuk sedikit aja itu udah ada orang Milan. Jadi Milan tuh benar-benar kayak apa ya kayak ada magnet terhadap main Juventus. Tonali Spartan banget sama dia sama Pobega ya siapa duetnya di. Ya, Iya, Pobega Pobega, Benacer. Nah, Benacer. Benacer itu Spartan banget untuk menjaga Locatelli, menjaga Rabiot untuk mencuri bola, mencuri bola, mencuri bola. Ini yang bikin akhirnya Rabiot dan Locatelli terlihat tidak berani maju ke depan untuk main one two. Sampai Vlahovic juga harus turun, Milik juga harus turun. Jadi permainan akan lebih banyak di tengah dan di areanya Juventus sehingga kalau untuk masuk open play mereka terlalu Spartan untuk mau duel terus dengan main Juve. Jadi gua rasa sebenarnya kalau Juve perform bisa memenangkan game ini melihat ya tadi tayangan gue di 20 menit catatan gue di menit 20 pertama. Tapi setelah itu ya hilang sinyal gitu. Film Itu pabrik. Mas. Itu masalahnya gitu loh. Padahal sebenarnya kalau di 20 menit itu kita bisa cetak gol, ya kita bisa lebih lebih bisa ada cerita berbeda lah menurut gua. Kan pada pada saat itu kan Juventus ini kan pada di Twitter dimanapun kan bilang nih kayaknya bakal menang nih Juventus kan gitu kan pas di 20 menit pertama Iya. ngelihat mainnya. Tapi ya anehnya bisa hilang sinyal. Itu yang gua sayangkan. Kok bisa gitu di 20 menit main bagus, kok bisa hilang sinyal gitu. Gitu loh. Itu Halangan yang gunung kali disayangkan. sinyalnya. Itu yang gue sayangkan, Dok. Oke, kalau kayak gitu. Tapi ya, menurut gua nih, seandainya kalau di sini kan Juve sudah menang kemarin 2 kali match ya. Apakah ini kali ini kan Juventus melawan Milan nih, yang ibaratnya kalau di IPL itu Big Four-nya lah. Apakah ini sudah menjadi eh, penentuan nih? Wah, ketika ngelawan tim besar, Juve udah nggak mampu nih. Tapi ketika tim-tim kurem, ya masih bisa lah menang. Mulai ada pendapat seperti itu dari para pengamat tuh. Kayaknya udah tidak bisa dipandang untuk meraih Scudetto nih. Untuk Bang Adi nih gimana nih? Beberapa pengamat sudah mengatakan melawan Big Four aja udah nggak, melawan tim-tim gurem aja sulit, apalagi melawan tim-tim besar nih yang kayak Milan, Inter, terus Napoli, apalagi Atalanta dan Udinese ini muncul kuda hitam masuk nyodok di papan atas. Gimana nih Bang Adi nih? Kalau bicara peluang Scudetto ya, dengan kondisi tim yang lagi kacrut begini ya, empat besar aja udah alhamdulillah, udah Scudetto empat besar. Iya, Scudetto tuh empat besar musim ini, karena udah pasrah. Dan pesaing kita bukan tiga yang empat besar musim lalu, Napoli, Milan, sama Inter bukan. Atalanta kan nggak main Eropa, dia nggak main Eropa aja, cuma mainnya minggu Serie A doang. Ketika kita harus mikirin lawan Maccabi, dia nggak ada, dia mikirin langsung next minggu depan. Jadi emang dia punya fitness yang lebih bagus, terutama walaupun pemainnya jarang cedera. Nah ini kan jadi tolak ukur. Sekarang aja papan atas gitu kan, belum kalah kan. Jadi emang kita empat besar aja udah Scudetto kayaknya. Scudetto 39 tuh ya empat besar, tiga musim beruntun. Udah nggak punya harapan. Kalau peringkat dua tuh udah maksimal. Kalau Allegri emang punya keajaiban, peringkat dua tuh udah bagus. Lihat Oke. cara, lihat compang campingnya sekarang ya. Kalau Bang Karena kalau Jeki gue gimana nih? Maaf, maaf. Ya, karena kan kemarin kan gue terakhir kan Scudetto tuh. Bisa Scudetto Oh, lah minimal. Tapi kan lihat mainnya yang luar hmm. biasa compang camping begini bagus.
Rusak, Jadi bagus, rusak. ibaratnya empat besar tuh udah alhamdulillah banget ya kayak gitu ya. Jadi berarti udah tidak berkaca lagi pada Scudetto ya. Kalau Bang Jeki gimana nih? Ya, Masih adakah peluang kah? ya ada salah satu jurnalis yang kawakan juga ya, yang termasuk dihormatin juga, Nicolas Kiria bilang proyek Allegri udah gagal. Ya dia nge-tweet kemarin, gua baca proyek Allegri gagal. Ini jurnalis sebenarnya termasuk ini juga yang di respect ya. Dia sejajar lah sama Romeo Agestri, Fabrizio Romano, dia bilang proyek Allegri udah gagal gitu. Ya gua sih melihatnya ini emang nggak kebaca Scudetto. Nggak kebaca. Kalau dilihat sekarang ya nggak kebaca. Ya kalau mau ngomongin mau berharap ada keajaiban ya silakan. Tapi ya nggak kebaca lah. Scudetto nggak kebaca. Lolos UCL ya tergantung nanti lawan Maccabi Haifa seperti apa ya. Tapi kalau untuk Scudetto nggak kebaca, Rok. Bagaimana bisa ngebacanya? Ya lawan Milan aja kita sulit gitu loh, nggak perform. Sulit gitu loh. Tapi kalau berharap tetap ada keajaiban bahwa di sepak bola mau berharapnya gini bahwa bola itu bundar di atas kertas, kadang-kadang kan sepak bola kan suka begitu tuh. Benar nggak? Ya, Nah, tidak mudah-mudahan gue bisa diprediksi ya ya. Iya. mudah-mudahan semua prediksi orang-orang salah mudah-mudahan. Tapi kalau ngomongin eh, pakai hitung-hitungan di atas kertas ya memang nggak bisa dibaca ini seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan itu semua salah ya. Berharap ada keajaiban. Nah tinggal seberapa ajaib nggak nih untuk bisa dapat Se- Scudetto, seberapa ajaib gitu. Seberapa ini ya dekatnya Dewi Fortuna ke Juventus Iya ya. gitu seberapa Iya. ajaib. Jadi Da- istilahnya ini tergantung keajaibannya seperti apa gitu. Kehokiannya Juventus bisa seperti apa gitu. Tapi kalau bicara em, match ke belakang, masalah comeback aja belum kelar nih. Mau Scudetto. Gitu loh. Ya oke lah. Kita misalkan bicara semangat mau Scudetto. Oke. Cuman satu nih. Bisa nggak nih comeback? Gitu loh. Kalau kita kebobolan. Karena gini loh. Dalam sepak bola itu kan kita gol nggak selalu open play. Gol bisa set piece. Ya banyak seberapa banyak kita set piece gara-gara penalti, gara-gara tendangan bebas, gara-gara corner. Lu udah bagus nih jaga open play. Taunya lu dapat penalti. Ketinggalan misalkan. Nah, dengan asumsi gue yang 5 partai sebelumnya nggak bisa comeback mau bagaimana? Iya kan? Nah, Iya. jadi minimal perbaikinya oke lah comeback dulu gimana misalkan kalau ketinggalan. Nah, kalau misalkan comeback sulit, ya gimana caranya biar nggak gol? Defense-nya bagus gitu loh. Baru kita bicara ngegolin. Jadi PR banyak kalau mau di luar keajaiban. Nah, tapi kalau ngomongin keajaiban ya sah-sah aja. Sepak bola kan selalu begitu ya. Semua orang Gitu. bisa Ya, berbicara karena ya. kan ini baru Iya. Giornata 9. Kecuali nanti Ya. udah di Giornata 15, 18, gue bisa pastikan ya kita susah Scudetto. Gitu. eh, jadi masih bisa walaupun tipis ya. Ya, tipis Ya. banget sih. Ya kalau kalau nggak ada perbaikan ya tipis. Kalau ada perbaikan ya kita lihat lah. Oke kalau gitu. Oke, kita tinggalkan dulu Serie A. Untuk itu kita lanjut untuk match day yang selanjutnya itu untuk melakukan melawan Maccabi Haifa nih. Untuk midweek minggu besok nih Juventus melakukan match keempat di Champions League. Gimana nih peluangnya Bang Jack ini setelah di home menang 3-1, apakah bisa menang di kandangnya Maccabi Haifa? Ya, Maccabi Haifa kemarin banyak celah ya. Kalau memang Maccabi Haifa juga udah kualitasnya segitu, sebenarnya Juventus harus menang di game ini. Tambah lagi, ya suka nggak suka Juventus masih ngandelin Di Maria. Suka nggak suka gitu loh. Tanpa Di Maria, ya nggak punya passing-passing yang membahayakan. Jadi suka nggak suka Juventus masih ngandelin Di Maria. Jadi memang ini mau kalau mau ada harapan, masih ada asa di Liga Champions, ya memang harus menang di Maccabi Haifa. Itu aja sih menurut gue kalau ngomongin harapan. Karena kalau dilihat dari pertandingan kemarin di Maccabi Haifa, kita 3 gol itu kan hampir semua ya 2 gol open play, 1 gol corner kick. Jadi menurut gue 2 itu kreasi dari Di Maria, nanti Di Maria bakal main lagi. Ya gue rasa kita bakal bisa menang lagi sih. Cuman tinggal masalahnya adalah eh, jangan sampai kita kebobolan duluan itu aja. Jangan Biasanya sampai takutnya hilang sinyal lagi kata lu iya, ya. jangan sampai kita kebobolan duluan gitu. Gue ngeri sebenarnya Juventus nih perform melawan Maccabi Haifa, cuman gara-gara kebobolan duluan semua rusak rencana. Buyar. Itu aja. Itu aja sih. Kan tadi yang gue selalu bilang, kebobolan itu nggak selalu open play. Bisa aja kadang-kadang kita sial dari tendangan bebas, dari penalti, dari corner kick gitu loh.
Gitu sih. Sedikit nih prediksi skornya berapa? Yes, prediksi gue skornya karena dia main di kandang ya, Maccabi Haifa pasti akan berbeda ya intensitasnya waktu di kandang Juventus. Gue rasa skornya tipis lah 2-1 sih. 2-1 ya. Hmm. Oke, kalau Bang Adi gimana nih? Prediksinya untuk Juventus menghadapi Maccabi Haifa di Israel nanti nih di hari Selasa ya kalau nggak salah. Ya, nggak ada pilihan, menang. Nggak boleh yang lain. Harus wajib menang. Jadi pressernya di Allegri nih. Kalau seri, kepleset, ya selamat datang Liga Malam Jumat tuh udah menanti. Karena udah ada ini kan Twitternya kan, Hai Juventus gitu kan. Ya udah ngajak tidak nyusul ke Arsenal kayaknya tuh. Ketemu Gua CR liatnya dong. gini, gua liatnya kayak gini. Gua pas undian 16 undian grup itu kan gua udah ngitung tuh versi gua. Ya Juve itu dapatnya 12 poin gitu kan. Dengan asumsi lawan PSG calculated loss 2 game. Nah, yang kacaunya Allegri ini kalah lawan Benfica itu di luar ekspektasi. Jadi emang bebannya jadi ke Maccabi yang ini. Nah, dengan mau habis kalah lawan Milan ini mainnya yang kacrut ini, gue agak sedikit tricky. Benar kata Bang Jeki, kalau kebobolan duluan ini gue nggak yakin bisa comeback. Karena berkaca di Maccabi lawan PSG, dia unggul dulu. Sebelum di comeback sama PSG lewat trio depannya itu ya bisa menang 3-1. Nah, kalau itu terjadi di Juve, gue nggak yakin bisa comeback. Ujung-ujungnya seri. Ini yang jadi apa ya? Juve kan penyakitnya gitu. Kalau bobolan dulu bingung nyerang, kalau udah nyerang bertahan, kalau udah bertahan hilang sinyal, waduh udah nggak ketolong lagi mainnya. Jadi ya harapannya ya menang, berapapun skornya mau tipis 1-0 kek, mau 3-1, 3-2 pokoknya yang penting menang. Mau gimana caranya menang. Di Maria Intinya Magic lagi. Magic di in- Maria wajib pakai. intinya jangan kebobolan dulu ya, kayak gitu Ya, ya. Nah, jangan itu bobolan. itu kunci itu. Jangan bobolan duluan. Ya Oh, gue berharap kalaupun kebobolan ya udah buktikan aja comeback gitu. Gue juga Iya. bukan memastikan bahwa Juventus gak akan pernah bisa comeback. Cuman kan masalahnya mau stopnya di sampai pertandingan berapa kalau terjadi lagi kayak gitu loh. Iya. Bukan mendoakan Juventus nggak bakal comeback, enggak. Cuman maksud gue adalah mau sampai kapan gitu treatmentnya. Kalau kita kebobolan duluan kita bisa ngejar gitu aja gitu loh. Ya kalau misalkan terjadi juga di Maccabi Haifa ya mudah-mudahan benar bisa ngejar. Kalau nggak benar juga berarti memang udah ya ya udah finish. Karena kalau kita Iya. nggak menang Rock lawan Maccabi Haifa, gua ngerasanya di UCL ini kita paling susah tuh di Benfica away. Justru di PSG home kita berdarah-darah bakal mati-matian. Kalau di Benficanya kita bisa lewatin dengan benar. Di makanya Benfica, tiketnya udah terjual habis tuh iya, yang di Benfica ini, waduh parah ini. Ini kalau misalkan kita nggak bisa menang di sini atau seri, ini kita di PSG makin lebih sulit. Tapi malah bisa menang. Cuman maksudnya pertandingannya bakalan lebih ketat, lebih menegangkan mas lawan Benfica dibanding Maccabi Haifa ini. Ini hidup mati UCL lo di Benfica nih sebenarnya kalau gue lihat. eh, Karena kalau di PSG itu kan kita main home. Kadang-kadang majisnya main home itu bisa lebih inilah, bisa lebih kuat lah ya. Kadang-kadang kita lawan tim-tim kuat kayak waktu musim kemarin tuh yang kita Atletico ketinggalan 3-0 kita bantai ya lagi kan. 2-0 ketinggalan kan. Kadang-kadang CR. magisnya home juga bisa mempengaruh lah buat Juventus. Nah, ini yang Benfica nih kalau ngomongin UCL. Ini gawat sih kalau nggak lu dalam nanti Benfica kapan? Benfica November ya? Eh tanggal akhir bulan, Akhir bulan Akhir tanggal bulan. 26, Nah, 26 Oktober. Oktober. Nah, mudah-mudahan sih situasinya enak ya. Habis liganya menang, nggak ada yang cedera. Kita kita lebih prepare melawan Benfica di UE karena Benfica di UE ini benar-benar menurut gua harga mati hidupnya Juventus lolos grup ada di Benfica UE. Kalau gua lihatnya gitu sih. Oke. Oh iya, satu lagi tadi Bang Adi, kira-kira berapa Hmm. prediksi skornya nih melawan Maccabi Haifa? Gua sih tipis nggak apa-apa 0-1 lah, spesialis Allegri 1-0, satu gol defense sudah. Yang penting menang gitu ya. Cuman ya benar gua nambahin yang Bang Jaki bilang lawan Benfica itu critical point, critical game. Karena gue udah ngitung kalau misalnya PSG menang 2 game lawan Benfica nih, kan dia poinnya 12 tuh. Dia udah juara grup pasti. Nah, match J5 kita ke Dalus, Juventus ke Dalus. Itu mati-matian. Seri nggak lolos. Seri Benfica menang head to head karena dia di pertandingan ke-6 dia lawan Maccabi. Menang dia lolos. Kita mau menang 1 juta kosong lawan PSG dia menang 1-0 lawan Maccabi dia yang lolos menang head to head. Jadi kan
bebannya di Juventus di menjadi kelima itu. Gara-gara kalah di Turin itu efek gara-gara di Turin itu kacau semua. Oke, kalau gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini line up untuk prediksinya. Mudah-mudahan seperti melawan Maccabi Haifa di Turin ya, di mana umpan-umpan visioner dari Di Maria itu berlanjut nih di Israel besok nih. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Apakah ada nanti perubahan setelah kalah dari AC Milan? Apakah tetap formasinya menggunakan saat melawan Maccabi di Turin nih? Bagaimana nih? Ya formasi sih kemungkinan sih nggak bakal berubah ya. Kalau ada Di Maria pasti makainya 4-3-3. Ya gua kalau lihat 3-5-2 kayaknya sulit, pasti eh, miliknya juga nggak bisa main. Gua ngelihatnya sih emang pasti Di Maria harus main di 4-3-3. Kostic, Vlahovic, Di Maria nih pasti main. Cuman yang jadi masalah nanti di tengahnya. Locatelli, Rabiot, apakah Locatelli, Paredes, siapa yang bakal main? Gua rasa kayaknya lebih ke Paredes yang main sih. Locatelli ini yang gue Oh masih gitu. bingung nih. Apakah nanti melawan Maccabi Haifa akan dipakai atau enggak gitu loh. Karena melihat Locatelli kemarin dia dia untuk ukuran Locatelli ya lagi underperform kemarin. Pada saat abis di passing, dia kayaknya kurang lebih nyaman untuk menguasai bola dulu untuk melihat mana peluang. Nggak lebih sesantai Paredes. Lu perhatiin kalau Paredes agak lebih santai dalam arti kata musuh dekat pun dia misal keeping bola lebih lembut, dia lebih soft. Jadi Locatelli kemarin kayaknya terlalu terburu-buru main dibanding Paredes. Paling tengahnya aja sih ini yang bakal jadi apakah Locatelli main atau enggak gitu loh. Bisa jadi McKennie ataupun eh, Miretti bahkan bisa memungkinkan main. Jadi nanti Paredes, Miretti, Rabiot. Karena gue melihat Locatelli di pertandingan Milan ini yang menjadi trikinya apakah formasi apa line up-nya akan main nih Locatelli atau enggak. Nah kalau untuk back-nya ya gue berharap sih Bremer Danilo ya. Karena melihat Bonucci kemarin itu fatal ya buat gue ya. Karena menurut gue itu lu masih bisa lo tabrak, lo itu masih banyak opsi lah. Karena kesalahan Vlahovic itu kan bukan lo passing ke arah kiper kan sebenarnya kan, ini masih tengah, masih ada space buat lu berhentikan si Ibrahim Diaz. Jadi gue merasa Bremer sama Danilo harus jadi back tengah. Kalau untuk back-back sayapnya mau nggak mau ya Sandro masih tetap harus main. Desiglio ya nggak tahu deh kalau dia nggak cedera Cedera dia. ya cedera ya dia ya. Ya mau nggak mau Cuadrado, back sayap. Lebih baik begitu sih. Karena ada back sayap. Back sayap sama Alexandro. Tapi gue berharap Danilo sama Bremer deh backnya gitu dibanding ke Bonucci untuk saat ini sih. Oke. Kalau Bang Adi nih sedikit aja nih gimana prediksi untuk line up match Eh, lawan Haifa. Kalau misalnya gua hampir sama ya, kayak kiper pasti ya kiper paling mahal ya gajinya di Juventus ya. Cuma itu yang kiper paling mahal. Anak emasnya pelatih kan susah gitu ya. Chesney, back kanan ya bener Cuadrado. Karena kalau backnya Danilo sama Bremer, kalau Bonucci nggak main, Cuadrado harus main. Karena kapten, nggak mungkin nggak main dong kapten. Ya boleh lah. Terus Alexandro back kiri nggak punya pilihan, back mahal gaji gede juga. Rabiot anak emas pasti main. Nah yang ini nih dua lagi nih. Paredes oke. Nah, satu nih antara si nomor 8 atau si nomor 5 yang main. Kalau nomor 8 berarti line up-nya waduh, dia lagi yang main, dia lagi kan. Yang depan Kostic, Di Maria. Nah, ini Vlahovic nggak pernah dicadangin ya. Gue sekali-kali milik kayak dimainin di starter. Vlahovic cadangan dulu biar dia ini betapa dulu di cadangan tuh. Main butek begitu kan kalau lawan Milan butek dia. Jadi ya harapan gue ya 4-3-3 rotasi lah. Itu Vlahovic tahan dulu lah. Gak apa-apa dia gaji gede juga 7,5. Cadangan dulu sekali-sekali gak apa-apa. Ngobrol sama Pinsoglio. Nah, gue kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Karena kalau ada Di Maria udah pasti 4-3-3, Rok. Sulit buat Iya. ganti formasi. Karena Di Maria itu kan emang penyerang sayap kan dia Ya. ngegantung. Pada saat dia nanti bertahan juga kan kita menjadi 4-4-2. Dia biasanya Hmm. ngegantung sama Vlahovic. Jadi sulit rasanya kalau ada Di Maria kita memainkan milik tuh sulit. Iya. oh, iya, iya, iya. Gue milik Vlahovic cadangan. Sekali-sekali lah Iya. betapa sama Pinsoglio ngobrol. Karena memang milik ini kan konsepnya emang cadangan awalnya Iya. sebenarnya. Tapi memang Cadangan jadi tapi lebih perform. perform gitu. Konsepnya kan begitu awalnya.
Oke lah, mudah-mudahan bisa menghasilkan ya terbaik buat besok nih Juventus. Amin. Ada peluang untuk lolos dari fase grup. Masih ada peluang. Yang Masih ada penting pas peluang. dia Benfica away aja. Iya. Kalau Dan kita PSG udah menang lawan Benfica. iya masih ada peluang. Nanti kalau Benfica away-nya lu seri ya kita emang udah nggak lolos. Susah. Iya. Mau CR dong di UEL. Ketemu di Bala. Oh iya, benar 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 benar. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini berita-berita ringan nih. Juventus siap melakukan pembicaraan dengan Adrian Rabiot, terutama kepada agennya atau ibunya, di mana Juventus berencana untuk menurunkan gajinya sebesar 20%. Ini ibaratnya ketika lo cetak gol, lo ada peluang lagi buat diperpanjang. Jadi ibaratnya kayak begitu kalau di Juventus. Selama lo cetak gol, entah dua gol kayak tiga gol kayak, walaupun yang tadinya diinformasikan akan out, akan dibujuk lagi untuk diperpanjang. Gimana nih Bang Adi nih, menurut pendapatnya nih? Ya, kalau gue sih jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Ya, cukup Sandro aja. Jelek, pas mau apa musim habis, kontrak habis, mainnya bagus banget satu musim. Diperpanjang lah gaji 6,5 juta dikasih sama Paratici. Don deal sampai 2023. Setelah itu ampas jalan pabrik. Nah, gue takutnya Rabiotnya kayak gini nih. Bagus, kan pemain-pemain yang mau habis kontrak kan Cuadrado, Rabiot, Sandro itu kan habis kontrak semua. Lagi swap semua. Siapa tahu diperpanjang kontrak. Itu. Jadi ini kita takutnya nih ya setengah musim inilah bagus mereka. Ntar habis itu dan deal kontrak baru sampai 2027 jalan pabrik bisa dijual. Jadi ya mending cari gelandang yang muda aja lah yang murah-murah gaji murah tapi ya punya punya impact besar buat Juve daripada Rabiot udah gaji gede nggak stabil mainnya. Dia udah musim berapa di musim keempat ya. Jadi ngomong Mana lah dibuang Bang aja. Jack ini? Rumor yang tersedia dari Nico Sicira nih, Ya, Rabiot mau menurut gue diperpanjang. Juve udah bener ya. Maksudnya dia mentokin di 7 kalau emang mau perpanjang. Jangan lebih dari itu. Bahkan kalau bisa ditekan lagi untuk kalau memang akhirnya kita bicaranya kalau Rabiotnya konsisten ya. Kalau Rabiotnya konsisten, ya berarti memang Rabiot diterima sementok-mentoknya gajinya tetap sama atau turun. Kalau misalkan dia lebih, ya nanti kita bersiap sama resiko kalau di akhirnya main jelek. Setidaknya kita nggak makan space gaji orang lain kan gitu kalau mau naik. Jadi menurut gua reviewnya adalah kalau memang Rabiot konsisten ya. Kan kuncinya kan kita menilai pemain kan konsisten kan. Kalau cuma sekedar jago 1 game 2 game ya buat apa kan gitu. Kita kan pertandingan liga ada 38 game, UCL ada 6 game, Copa bisa sampai 45 game. Ya kalau lo hanya main bagus 3 game, 4 game kan itu namanya bukan bagus kan. Bagus itu kan minimal dari 38 partai ini lu 70% main bagus, itu baru main bagus. Kalau 38 game lu main bagus, misalkan hanya pas Maccabi Haifa aja kayak musim yang nggak bagus sebenarnya kan gitu. Jadi konsisten itu nanti lah setelah terkumulatif besok tanding lagi, besok tanding lagi, besok tanding lagi. Baru ini bisa kita bilang bagus. Kalau hanya menilainya 1 game memang lagi bagus. Ya, Iya. besok bagus nggak? Besok bagus nggak? Kan pertanyaannya kan begitu. Ya kayak Haaland hari ini kan menjadi pembincangan karena dia ngegolin tiap hari kan gitu. Lah kalau dia golinnya hanya sekali tapi 3 gol kan juga belum tentu dikatakan bagus. Baru sekali ini hat trick, terus besok nggak Iya. gol-golin lagi kan belum tentu bisa dikatakan bagus. Yang bagus itu kan yang konsisten. Siapapun pemainnya, mau kiper, mau bek tengah, mau mau main sayap, mau siapapun, dia bisa dikatakan bagus adalah konsisten. Nah, kita tinggal tunggu Rabiot ini konsisten atau enggak. Memang semua terpukau ya pas lawan Maccabi Haifa ya. Iya. Sampai dibikin Terbius. dibikin meme-nya kayak Platini. Cuman pas lawan Milan di awal-awal iya, tapi di 90 menit enggak. Kan gitu. Kita kan ngeliat juga 90 menit kan. Ya gue Betul. nggak bisa bilang seluruhnya main jelek. Di awal-awal dia bagus, tapi pas beberapa menit hilang. Ya terbukti kok. Ya menit 56 Ibrahim Diaz golin sampai menit 80. Ya kita nggak ada apa-apa gitu loh. Oke kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya ada isu-isu yang dari zaman bahla nih masih sampai sekarang nih. Super League nih. Agnelli katanya hasilnya dari pengadilan Eropa akan keluar, dan Di Seglio kembali cedera, akan lewat dari 10 hari nih.
gimana nih Bang Adi nih? Isu-isu ya ibaratnya masih rumor lah gitu. Tapi Super League ini nggak habis-habis nih dari zaman kapan tahu sampai sekarang, entahkah terrealisasi apa jadi apa enggaknya. Gimana nih Bang Adi? Gini kan kalau isu Super League itu kan karena eh, ada tiga orang yang berperan isu ini selain Agnelli terus ada Perez sama Laporta. Ini kan karena asal usulnya kan karena kecemburuan karena ketimpangan uang hak siar kan sama Iya. Liga nomor satu gitu kan. Karena yang merasakan impact itu Barca sama Madrid. Barca sama Madrid itu 10 musim itu selalu bersaing itu sama MU, tim yang top 3 pendapatan terbesar se-Eropa. Musim ini masuk tuh anaknya klubnya si Haaland, penghasilannya 1 miliar pound. Itu kan udah luar biasa. Maksudnya dia kan tim kemarin sore bisa masuk. Sedangkan MU, Barca, Madrid itu harus berdarah-darah untuk dapat itu. Nah ini kan ketimpangan. Terus Juve ini kan pengen nyusul mereka nih. Cuma kan income kita kan cuma seperempat ya dari mereka itu ya. Jauh gitu kan. Gitu. Jadi emang Angelin mikir kalau kita main cuma di Liga Champions dengan penghasilan cuma 80 juta, mending go Super League. Baru daftar aja udah dapat 360 juta. Ini kan udah gila itu. 360 juta kan itu kan satu musim Juventus, income Juventus satu tahun. Itu kan udah timpang banget itu. Makanya Iya, ya iya. itulah kalau dia rela kok keluar dari ketua Asosiasi Klub Eropa gitu kan. Sekarang diganti nama Nasser gitu. Sampai rela aja keluar terus Juve hilang fokus ya gara-gara kasus Super League ini. Dia pemilik klub, owner, presiden tapi fokusnya ke sana gitu. Kan udah aneh gitu. Sampai sekarang lihat Juve kan nggak kayak nggak jelas gitu dari konsep mau kayak gimana, mau beli pemain kayak gimana, pelatih ya balik lagi dia lagi, terus rekrutasi manajemennya baru lagi kan udah nggak jelas Juve-nya. Jadi penyakitnya udah banyak, udah parah hanya gara-gara Super League ini gitu kan. Gitu. Kalau Oke, kalau Desilio ini kan apa ya, anak emasnya si pelatih nih, dari diorbitkan di Milan nomor 2 titisan Maldini sampai kok juga ke Juventus, dibuang Pirlo balik lagi, perpanjang kontrak, potong gaji, mau dia ya sampai 2025. Ini luar biasa nih pemain gitu. Tapi emang ya dia sih dibutuhin buat super sub doang. Ketika Juve butuh back yang jago overlap sama jago crossing ya dia dipakai. Tapi selebihnya ya underrated. Udah ampas lah kalau bilang. Udah ampas, udah aduh, udah ampun lah. Oke, Bang Jeki dikit aja nih dari isu tersebut. Ya masih rumor lah istilahnya kayak gitu. Iya. Ya, gue sih kalau Super League cukup lah yang tadi Adi jelasin sih. Kalau Super League nggak banyak lah karena ini cuma rumor-rumor aja kan, nggak tahu kapan Iya. jelasnya atau jadinya kan. Nah kalau untuk Di Siglio ya, Di Siglio ini memang nggak pernah dalam satu musim dia perform tanpa cedera, jadi selalu ada cedera. Jadi memang ada masalah fitness di dalam dirinya Di Siglio ya. Jadi kita ini satu pelajaran juga harusnya kita merekrut pemain-pemain yang fitnessnya kuat. Ya, cuman kan dia juga mungkin bukan suatu hal yang sangat merugikan Juventus ya. Gajinya kan cuma tadi kecil ya, kecil. 1,1. Oh, yang gawat ini kan Pogba nggak main-main. Pogba nonton, aja udah kayak supporter jadinya daripada pemain bola. Kita bisa gaji Theo dua musim itu gaji Pogba. Iya, jadi eh, hal-hal kayak gini gue jadi ingetnya malah ke Pogba gitu. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Maksudnya kita berharap pemain yang langsung tune in, langsung ngegas, cuman ya seri aja belum main dia sama sekali kan jadi sayang juga Presiden sama gitu. sekali kan. Jadi 8 juta ya dia ya. iya paling gede di Juventus cuman jadi nggak main gitu loh. Apakah nanti nanti ketika pas udah Pogba main, Chiesa main, Juventus berubah di tangan Allegri, ya who knows, siapa tahu. Tapi kalau nggak berubah juga ya memang Allegri kayaknya bisa bye-bye juga nanti di akhir musim. Akan bisa lebih cepat ketika Pogba sama Chiesa udah main tapi situasi nggak berubah gitu loh. Oke lah kalau gitu. Oke kawan-kawan, mungkin cukup di sini dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para Juventini semua. Dan jangan lupa terus untuk dukung channel kami untuk di-subscribe, di-komen, dan di-like untuk di-share juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang terbaik untuk para suara Juventini. Oke, akhir kata dari gua, Rocky, ucapin terima kasih. Vino Alevini, Forza 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 Juve. 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 Yo,